Setiap wali Allah memiliki sejarahnya masing-masing. Kali ini saya sedang berada di makam Syekh Muhammad Hendrokusumo atau yang lebih dikenal dengan masyarakat Mbah Hendro. Beliau merupakan salah satu ulama yang ada di Kabupaten Pati. Mbah Hendro ini adalah putra dari Mbah Mutamakin. Orang Pati pasti tahu siapa Mbah Mutamakin ini. Nah, daripada penasaran bagaimana sejarah selengkapnya, ikuti terus perjalanan saya di Napak Tilas Jejak Bumi Wali. Kiai Haji Muhammad Hendrokusumo merupakan satu di antara ulama yang berada di Kabupaten Pati. Beliau merupakan putra dari Mbah Kiai Haji Ahmad Mutamakin, seorang ulama besar yang sangat dikenal di Kabupaten Pati. Kiai Haji Muhammad Hendrokusumo ini lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan nama Mbah Hendro. Sejarah awal dari Mbah Hendro ini datang ke Gambiran Sukoharjo pada abad ke-18, yaitu dengan tujuan awal untuk menuntut ilmu sekaligus untuk membantu menyebarkan agama Islam di wilayah Gambiran. Sudah menjadi adat atau kebiasaan di kalangan santri dan kiai bahwa anaknya harus dipondokkan kepada ulama lain atau kiai lain. Bahkan sebelum seorang anak menggantikan posisi ayahandanya, ia harus mengenyam pendidikan di pondok pesantren lebih dari 1 kali. Dan ternyata, Mbah Hendro merasa kerasan tinggal di Gambiran sampai pada akhir hayatnya dan beliau dimakamkan di Gambiran. Tepatnya, pada komplek makam yang terletak di Duku Gambiran RT 1 RW 5, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Makam yang memiliki luas 0,8 hektar ini baru ditemukan oleh masyarakat pada tahun 1972. Sebelum ditemukan, makam ini seperti gerambul yang ditumbuhi semak-semak sehingga tidak nampak seperti makam pada umumnya. Penemuan makam ini diawali mimpi oleh seseorang yang kemudian orang ini mencari daerah yang ada di dalam mimpinya tersebut. Pada akhirnya, dia ini berhasil menemukan daerah makam tersebut. Penemuan makam ini dikonfirmasi kepada keluarga besar Kiai Haji Mbah Mutamakin. Dan akhirnya, pihak keluarga dari Mbah Mutamakin ini membenarkan bahwa makam ini benar makam dari Mbah Muhammad Hendrokusumo atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Hendro. Kemudian, selanjutnya makam ini dibersihkan dan dipugar sehingga layak untuk diziarahi. Baik, sekarang saya sedang bersama juru kunci makam Mbah Hendro dengan Mbah Sotik. Baik, Mbah Sotik, bisa dijelaskan bagaimana sejarah awal Mbah Hendro ini menyebarkan agama Islam? Ya, alhamdulillah, syukurillah, saya mewakili dari keluarga kajian, yaitu keluarga Mbah Muhammad Ahmad Mutamakin. Selaku juru kunci, saya akan berusaha untuk menerangkan bahwasanya saya menurut cerita dari guru saya Syekh Duri Nawawi Kajen Margoyoso, bahwasanya beliau dulu menemukan atau sebelum menemukan ini lewat mimpi, dan mimpi itu sampai berulang-ulang 1, 2, dan 3 kali. Dan dalam mimpi tersebut itu ada satu pertanda khusus bahwasanya makbarohnya Mbah Hendro itu waktu itu ada pohon pakis. Akhirnya dibuktikan dengan para kiai-kiai sepuh, termasuk Mbah Abdullah Salam, termasuk Mbah Sahal juga, itu istilahnya ke sini, dan kemudian akhirnya masyhur, dimasyhurkan lah istilahnya sekitar tahun 70-an gitu ya. Itu menurut sejarah guru saya begitu ya. Ya ampun. Terus apa lagi mungkin? Sewaktu Mbah Hendro niki mencari ilmu niku, itu apa perintah dari bapaknya atau memang dari pribadinya Mbah Hendro sendiri? Begini, itu dulu ada kisah juga waktu Mbah Ahmad Mutamakin. Ketika itu saya diceritai guru saya bahwa beliau itu ada permasalahan dengan
kerajaan Mataram atau mana Jogja gitu, bahwanya beliau dipanggil untuk istilahnya akan dihukum ya, karena apa, anjingnya itu namanya seperti nama raja. Jadi akhirnya menurut guru saya waktu itu, Mbah Hendro ikut. Nah, perjalanan ke sana Mbah Hendro disuruh pulang, itu mau disuruh ke sini, entah mungkin tidak pulang ke sana, mungkin terus ke sini menyebarkan Islam di sini gitu waktu itu. Jadi itu menurut semua yang saya utarakan itu adalah cerita dari guru saya Mbah Duri Nawawi gitu. Jadi kebenarannya kita wallahu alam ya, tapi yang jelas secara singkat seperti itu sejarahnya beliau. Adapun tanda-tanda Mbah Hendro mukim di sini, karena itu mungkin saja sudah bersamaan dengan Bupati Pati yang pertama. Jadi ketika saya sudah hijrah di daerah sini, itu masih menemukan puing-puing bangunan. Jadi di depan situ dulu merupakan istilahnya dulu ditemukan tuh kayak perkuburan biasa, tapi ada bangunan istilahnya puing-puing. Yang mana puing-puing sekarang sebagai tanda bukti kita angkut ke masjid yang saat ini saya itu Masjid Nurul Ibad, dan masih berdiri sampai sekarang, dan botonya tidak seperti bata yang tahun-tahun ini, batanya itu besar-besar seperti itu. Itu termasuk tanda-tanda bahwa Mbah Hendro dulu termasuk penyebar dan ada kegiatan di sini gitu ya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan, Mbak? Berarti Mbah Hendro niki melakukan dakwah teng mriki ngeten nggih. Secara bukti syariat kita tidak tahu, tapi secara bukti, secara peninggalan itu kan bisa kita bahwa kita telusuri bahwa beliau pernah hidup di sini gitu ya. Jadi banyak dulu ada katanya sini mau dibangun masjid, tidak jadi karena jadinya di Masjid Gambiran itu ya. Lah Mbah Hendro ini termasuk putrane Mbah Ahmad Mutamakin, insya Allah yang nomor 2 atau kalau nomor berapa ya, di samping yang Mbah Hendro di sini, terus Mbah Alwiyah itu di Kajen, yang satu insya Allah di Tuban. Jadi yang kita tahu cuma yang Mbah Alwiyah sama Mbah Hendro. Kita punya istilahnya apa, punya itulah dzurriyyahnya ada gitu ya. Jadi yang di Tuban kita tidak punya gitu ya, istilah sebagai bukti bahwa beliau itu putrane Mbah Ahmad Mutamakin gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Berarti yang menemukan makam Mbah Hendro niki seorang kiai nggih? Ya, beliau kebetulan adalah pengasuh Pondok Kulon Banon, namanya Kiai Haji Duri Nawawi, putranipun Mbah Nawawi ya. Jadi putu saking Mbah Mutamakin juga, yang insya Allah Mbah Nawawi itu putu yang dzurriyyah yang ke-6 ya, dzurriyyah yang ke-6. Beliau itu adalah guru mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah daerah Pati. Jadi beliau itu sempat menjadi guru saya dulu, makanya saya banyak cerita ini dari guru saya langsung. Saya masih istilahnya bisa bermuajah sama beliau gitu. Waktu di sini ini menemukan di sini. Gitu. Jadi, untuk kain luwurnya niki 1 tahun bisa diganti berapa kali? Nah, untuk yang sudah berjalan itu setiap tahun itu diganti 1 kali, dan bentuknya tidak seperti ini karena ini masih dalam taraf pembangunan, ini masih mau diganti. Ini baru sementara saja, tiap bulan itu
27 Rajab itu dikholi dan diganti baru gitu ya. Jadi biasanya dilelang juga untuk istilahnya kegiatan dalam 1 tahun gitu. Nah kan jadi saya mohon maaf, ini saya ceritakan secara singkat apa yang saya dengar dari guru saya. Jadi secara kasat mata saya tidak menangi langsung karena beliau sudah istilahnya sudah abad keberapa ya, jadi istilahnya saya dapat cerita dari guru saya gitu ya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin bisa nanti disempurnakan ya. Suasana yang menenangkan dengan pemandangan yang hijau karena memang makam ini terletak di dekat sawah. Para peziarah ini bisa kapanpun datang ke makam Mbah Hendro untuk berziarah. Biasanya, para rombongan lebih memilih untuk berziarah di waktu sore hari. Namun, di malam hari pun masih ada orang yang berziarah. Berziarah ke makam ulama Allah dapat lebih mengingatkan kita pada akhirat. Selain itu juga, kita dapat merasakan sebuah ketenangan jiwa. Sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam, khususnya sebagai warga Pati, untuk datang berziarah ke makam ulama-ulama yang ada di Kabupaten Pati. Jangan sampai kita melupakan sejarahnya. Inilah kisah sejarah dari Mbah Hendro, putra dari Mbah Mutamakin. Makam ini tepatnya berada di Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Bagi para peziarah bisa kapanpun datang ke makam Mbah Hendro ini untuk berziarah. Nah, cukup sekian perjalanan saya di Napak Tilas Jejak Bumi Wali. Saya Arlinda Maya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.